Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Grace1. Hari ini kita masih mau membahas tentang PHK massal yang masih menghantui para pekerja di Indonesia. Ini adalah fenomena yang sangat mengerikan bagi para pekerja, para pegawai di sebuah perusahaan di Indonesia dan juga di dunia sebenarnya. Karena apa? Karena PHK massal yang terjadi di Indonesia juga dipengaruhi oleh ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Salah satu perusahaan yang melakukan PHK massal adalah Tokopedia. Jadi Tokopedia sudah melakukan PHK massal terhadap ratusan karyawan. Ini aku ambil berita dari situs CNN Indonesia. Jadi manajemen Tokopedia akan melakukan PHK massal atau layoff massal terhadap 450 karyawannya. Tapi PHK massal itu tidak akan dilakukan secara langsung. Manajemen Tokopedia akan melakukan PHK massal itu secara bertahap. Artinya minggu kemarin sudah ada karyawan yang terkena PHK dan itu akan dilanjutkan pada masa-masa mendatang. Kenapa itu terjadi? Karena satu perusahaan startup di Indonesia dan juga di dunia sekarang ini sedang mengalami fenomena winter teh. Artinya apa? Fenomena winter teh ini memang sangat mengerikan bagi perusahaan startup yang dulu dianggap sebagai perusahaan yang sangat ideal sebagai tempat bekerja. Karena konon katanya bisa menawarkan fleksibilitas jam kerja, gaji yang besar, dan juga benefit lain yang akan didapatkan oleh karyawannya. Tapi ternyata bulan madu itu tidak bisa berlangsung selamanya ketika fenomena winter teh melanda di Indonesia. Artinya ketika fenomena itu sudah menerjang, banyak perusahaan startup yang akhirnya sangat kelabakan dan mereka sulit untuk menjalankan roda organisasi perusahaan seperti biasanya. Nah, Tokopedia sendiri sudah memastikan bahwa mereka tidak akan melepaskan begitu saja karyawannya, tapi tetap akan memberikan dukungan kepada mantan karyawannya selama masa transisi ini. Nah, ini aku ambil data dari CNBC Indonesia. Jadi sepanjang tahun 2022 sudah ada 190 ribuan karyawan pegawai perusahaan startup yang terkena PHK massal atau layoff gede-gedean. Sementara pada tahun 2023 sendiri jumlah PHK sudah menyentuh angka 37 ribuan di Indonesia. Itu adalah angka yang sangat besar. Karena apa? Artinya sudah ada ratusan ribu karyawan, mantan pegawai yang akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena mereka terkena PHK massal atau layoff gede-gedean dari perusahaan startup yang sedang terkena winter teh. Nah, ini menjadi fenomena yang harus disikapi. Karena apa? Karena perusahaan tidak akan tahu kapan akan sampai kapan winter teh ini berlangsung. Ketika winter teh ini terus berlangsung, perusahaan-perusahaan pasti akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Tapi selain perusahaan startup, sudah ada banyak perusahaan yang sudah melakukan PHK massal terlebih dahulu. Salah satunya adalah pabrik tekstil yang tersebar di berbagai daerah. Jadi ambil contoh aja, sepanjang tahun 2024 ini, sudah banyak pabrik tekstil yang melakukan PHK massal atau layoff gede-gedean terhadap karyawannya. Pabrik tekstil itu tidak hanya ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi juga di kota-kota lain yang akhirnya mengalami kesulitan sangat besar. Karena apa? Karena ekonomi Indonesia belum stabil dan juga ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian. Konon katanya, ekonomi dunia yang sedang limbung, yang sedang sangat meragukan ini terjadi akibat dampak dari perang Rusia melawan Ukraina yang belum juga selesai sejak beberapa tahun yang lalu. Dan juga yang paling baru adalah dampak dari perang Israel melawan Palestina. Nah, banyak perusahaan yang contohnya di Jawa Tengah, banyak pabrik tekstil yang akhirnya melakukan PHK massal terhadap karyawan-karyawannya. Padahal kita tahu UMR Jawa Tengah itu memang tidak sebesar dibandingkan UMR misal kayak di Jakarta atau di Bekasi dan di Tangerang. UMK paling tinggi di Jawa Tengah itu ada di Kota Semarang, itu di angka 3,2 juta. Sementara UMK paling rendah ada di Kabupaten Banjarnegara yang angkanya 2 jutaan rupiah. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meskipun UMR rendah atau UMK tidak terlalu tinggi, tapi perusahaan memang sangat kesulitan untuk bergerak seperti biasanya. Karena apa? Karena ekonomi Indonesia sedang mengalami ketidakpastian dan juga ekonomi dunia memang sedang tidak baik-baik saja.
selama tahun 2024 ini sudah ada 13.800 karyawan pabrik tekstil yang terkena PHK. Ini data dari Serikat Pekerja Pabrik Tekstil yang datanya bisa kita baca ada di berbagai media. Ini aku ambil dari berita di situs detik.com. Jadi selama tahun ini, selama tahun 2024 yang baru berjalan 6 bulan, sudah ada 13.800 karyawan atau pekerja pabrik tekstil yang mengalami PHK massal. Ini angka yang sangat gede karena apa? Karena artinya jumlah pengangguran terus bertambah di tengah ekonomi yang belum membaik. Nah, PHK massal ini juga diprediksi akan terus berlanjut sampai selama tahun 2024 ini. Bahkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia juga sudah mengatakan bahwa akan ada PHK massal yang terus berlanjut selama tahun 2024 ini. Nah, Kemenaker sendiri sudah mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan akhirnya melakukan PHK massal atau layoff gede-gedean terhadap karyawannya. Jadi khusus untuk di pabrik tekstil atau di industri tekstil di Indonesia itu adalah permasalahan yang terjadi adalah kenapa perusahaan itu akhirnya melakukan PHK massal adalah karena memang gempuran produk-produk impor yang sangat banyak di Indonesia. Artinya produksi perusahaan berkurang karena ekspor juga berkurang. Ketika ekspor berkurang ternyata banyak barang impor yang akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, itu menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi para pelaku usaha di industri tekstil. Selain itu, kata Menteri Ida Fauzia, juga ada pengaruh dari isu perang Israel-Palestina yang sampai saat ini masih berlangsung. Nah, Menaker Ida Fauzia sendiri juga sudah menyatakan bahwa tidak hanya pabrik tekstil atau perusahaan tekstil yang akan mengalami PHK massal pada tahun ini, tapi juga perusahaan-perusahaan lain. Tapi memang Menaker Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia tidak menyebutkan secara rinci perusahaan-perusahaan di bidang apa saja yang kemungkinan akan terkena badai PHK massal sepanjang tahun ini. Tapi itu menjadi sebuah sinyal bahwa ya kita memang harus menghadapi situasi yang tidak menyenangkan seperti ini, entah sampai kapan. Yang pasti kita memang harus siap dengan segala risiko terburuk. Karena apa? Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan selain menguatkan mental tentu saja, karena apa? Karena tidak mudah menguatkan mental ketika sudah kehilangan pekerjaan, terutama ketika usianya bisa katakanlah di atas 35 tahun atau bahkan di atas 40 tahun terus mereka terkena PHK massal. Mereka pasti sudah mengalami mental yang terganggu. Karena apa? Karena mungkin mereka sudah harus memikirkan tentang cicilan, mereka memikirkan tentang kebutuhan hidup dan lain-lain. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengupgrade kemampuan kita, dengan skill kita yang harus kita tingkatkan, sehingga apa? Sehingga kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi atau kemajuan zaman itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi memang ini terdengar klise, tapi memang itu ada benarnya. Jadi dengan perkembangan zaman ya kita memang harus beradaptasi. Apa yang bisa kita lakukan ya harus kita lakukan selama itu halal dan juga selama itu tidak merugikan pihak lain. Begitu, jadi kita berusaha sebaik-baiknya. Semoga ekonomi Indonesia semakin membaik, semoga ekonomi Indonesia, perekonomian Indonesia stabil, dan juga teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang terkena PHK massal mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depannya. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Bitgrace One ya. Terima kasih.